Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Unik, kita bersyukur setiap tahun, bahkan berhari-hari kita bersyukur, tapi kenapa janji Allah belum juga terkabul? Karena di surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'zanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Kalaulah kau bersyukur dengan nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu kepadamu, dan kalau kau kufur dengan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Pertanyaannya, kenapa saat ini setiap hari kita ada acara bersyukur, di mana-mana kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kenapa syukur itu, nikmat itu tidak bertambah kepada kita? Ternyata amal satu dan amal yang lain itu saling berkaitan. Seperti sholat itu berkaitan dengan wudhu. Begitu juga syukur. Ternyata syukur itu berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ketika kau mengucapkan syukur lidahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi baktimu tidak bertambah kepada kedua orang tuamu, maka sesungguhnya syukurmu tidaklah dihitung syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita tidak ditambah nikmat kita hari demi hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kau ingin bersyukur, menunjukkan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berbaktilah kau kepada orang tuamu, dan pastilah Allah akan bertambahkan berkah kepada dirimu dan keluargamu. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi, manusia yang setiap menit memikirkan diri kita. Bahkan setiap doanya dia terus ikutkan umatnya. Bahkan di akhir hayatnya dia selalu memikirkan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Manusia yang tak meninggalkan apa-apa. Dia tidak meninggalkan emas dan tidak juga meninggalkan harta benda. Tapi yang dia tinggalkan ada dua, yang kalau kita berpegang dengan dua ini, maka kita akan selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Pernah suatu ketika Hasan Basri didatangi oleh beberapa kaum atau beberapa manusia atau beberapa orang pada zaman itu. Semua menyampaikan masalah kehidupannya. "Wahai Hasan Basri, keluargaku hancur, anakku susah dididik, aku sering bertengkar dengan istriku. Apa yang harus aku lakukan?" Hasan Basri, Pak, buat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, perbanyaklah salawat kepada Allah, maka semua masalahmu akan Allah selesaikan dengan seketika. Kemudian ada lagi orang datang, "Ya wahai imam, aku ini banyak utang, kerjaanku nggak selesai-selesai, masalah di mana-mana." Hasan Basri sekali lagi menyampaikan, perbanyaklah salawat, sesungguhnya salawat itu akan menyelesaikan masalahmu. Bukankah Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampun kepada Allah puluhan tahun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia meminta dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah ampunkan dosa daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi permasalahan kita saat ini, pandemi yang kita hadapi saat ini, kesusahan hidup yang kita rasakan saat ini, berkaitan dengan sikitnya salawat kita kepada Nabi SAW. Minimal setelah sholat subuh kau bersalawat kepada Nabimu 10 kali, dan setelah sholat asar 10 kali. Ini minimal kau mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Apalah salahnya ketika kau bekerja, kau bersalawat kepada Nabimu, dan tidak sedikit pun mengurangi kerjaanmu. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabimu. Ketika kau naik kereta, perbanyaklah salawat kepada Nabimu. Ketika kau berada di dalam kerjaan, perbanyaklah salawat kepada Nabimu. Karena sesungguhnya salawat itu menjauhkan diri kita dari balanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa 2 minggu telah kita tinggalkan Ramadan. Tapi Masya Allah, Ramadan ini sangat
membekas di diri kita. Seolah-olah kita tidak mau ingin berpisah dengan Ramadan. Bahkan setiap hari kita merasa kita masih di dalam Ramadan. Insya Allah kita berada di bulan Syawal ini adalah bukti apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini? Yang kalau kita lakukan seolah-olah kita berada di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fihi yuhasabu hisaban yasira wa yadkhilul jannah." Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan ini, maka Allah akan mudahkan hisabnya nanti di akhirat dan akan Allah masukkan dia dalam surga. Apa yang pertama? Tu'ti man haramaka. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita untuk qanaah, cukup dengan apa yang ada dan memberikan apa yang ada sama kita kepada orang lain. Nabi pernah menyampaikan kepada kita suatu kisah yang luar biasa. Wanita yang hina memberi minum seekor anjing yang hina. Tapi karena perbuatan yang mulia itu, Allah masukkan wanita hina tadi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin berkumpul di dalam diri manusia, diri seorang muslim dua hal. Yang pertama, bakhil dan kikir. Yang kedua, su'ul khuluq, adab yang buruk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa persatuan di antara kita lemah? Kenapa persatuan di antara kita tidak ada kekuatan sama sekali? Karena kita jarang memberi di antara kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani la asaddaq." Wahai Allah, kalaulah kau bisa hidupkan aku semenit saja di dunia ini, maka amalan yang aku lakukan adalah bersedekah kepada yang ada sama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi pada saat itu bersedekah begitu banyak. Sahabat yang lain berkata, "Wahai saudaraku, nanti kau bangkrut dengan sedekahmu yang begitu banyak." Apa yang dikatakan sahabat tadi? "Wahai sahabatku, aku punya semuanya di dunia ini. Yang aku takutkan, satu batu bata pun aku tak punya di surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi mulai hari ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah harta kita untuk menyelamatkan kita di akhirat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkan api neraka itu walaupun dengan sebutir kurma." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu besar apa yang Allah berikan pahala kepada orang yang bersedekah. Mulai hari ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan hari kita tanpa kita bersedekah kepada orang lain. Jangan lewatkan hari kita tanpa kita mau menolong orang lain. Jangan lewatkan hari kita tanpa kita mau mempersiapkan sesuatu, menolong, memberi kepada orang lain. Karena itu adalah amalan yang sangat mulia yang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran yang begitu besar. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'fu man zolamaka." Berilah ampun, maaf kepada orang yang menzolim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama berkata, kejarlah ampunan Allah dengan kau sering memaafkan orang lain. Semakin sering kau memaafkan orang lain, maka semakin besar ampunan Allah kepada kita. Semakin sering kau ampuni, maafkan kesalahan orang di dalam dirimu, maka Allah pun akan ringan memaafkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu suatu ketika pernah dikisahkan oleh saya dengar dari guru-guru kita, ada seorang rentenir yang hobinya meminjamkan dan membungakan uang dengan orang lain. Tapi unik rentenir ini, setiap dia utang kepada orang, dia tulis utangan itu. 1 hari, 2 hari, ditagih 2 minggu. Kalau hutangan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak tertagih, maka hutang itu dicoret oleh rentenir tadi. Masya Allah, ketika dia meninggal, Allah masukkan dia dalam surga. Pertanyaannya, kenapa Allah masukkan dia ke dalam surga sementara amalnya adalah rentenir? Ternyata Pak, ketika orang tidak bisa mampu membayar hutang, dia selesaikan hutang orang itu. Dan Allah berkata, aku malu kalau tidak memaafkannya. Karena dia memaafkan dan memudahkan kesusahan orang di dunia ini. Maka aku malu apabila nanti di akhirat aku tidak memberi dia kemudahan dalam setiap semua masalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
penyakit yang dihidap saat ini. Begitu banyak penyakit yang kita hidap saat ini. Begitu banyak penyakit yang kita lihat di rumah sakit saat ini. Apa penyebabnya? Karena semua terganjal di dalam hati. Ketika semua terganjal di dalam hati, maka lambat laun itu menjadi penyakit kepada diri kita. Untuk apa itu semua? Setelah Ramadan kita hadapi, maka ampunkan. Kalau kita sudah tidak bisa mengampunkannya dan kita sudah mohon maaf, dia tidak mau memaafkan kita, maka saatnya kita mendoakan saudara-saudara kita. Inilah dia tadi, seorang muslim yang sempurna. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sil man qata'aka. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Umat saat ini kita lihat silaturahim itulah yang enggak ada. Kenapa? Karena kita jarang saling datang mendatangi. Sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama, apa yang dilakukan mereka? Mereka saling datang mendatangi. Dan inilah yang menguatkan kita sebenarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, dan ini hadis qudsi, pada saat itu para malaikat menangkat amal seorang hamba. Ketika sampai langit, Allah bilang turunkan hamba itu. Kenapa? Karena dia memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya. Dan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sangat menyedihkan sekali. Apabila orang yang keluar dari bulan Ramadan, apabila ada orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, tapi dia tidak mau menyambung silaturahim. Rugi rasanya kita banyak amal, rugi rasanya kita bersedekah, rugi rasanya kita menolong orang, rugi rasanya kita berzakat, rugi rasanya kita naik haji. Kalau masih di dalam hati kita masih sering memutuskan silaturahim. Maka tertutupnya pintu surga itu cukup dengan satu amalan. Apa itu amalannya? Yaitu la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan-amalan orang surga. Amalan-amalan orang yang pasti masuk surga, dan ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah memberi kepada orang yang tak mau memberi kepada kita. Yang kedua, memaafkan orang yang menzolimi kita. Dan yang ketiga, menyambung silaturahim kepada mereka yang memutuskan silaturahim kepada kita. Saya yang fakir ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan segala kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.